Maka nanti tinggal kita klik saja pada bagian mendaftar ini, kita akan diarahkan untuk upload berkas dan juga melakukan pengisian data sesuai dengan data kita masing-masing. Jadi ketika teman-teman nanti telah melakukan, pendaftaran, mengupload berkas-berkas di SIM PKB masing-masing, setiap hari, setiap saat teman-teman harus ngeceknya, apakah berkasnya ditolak, ataukah berkasnya itu ditolak permanen, apakah, berkasnya disetujui atau berkasnya itu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat saya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang pendaftaran PPK dalam jabatan tahun 2022, yaitu mengenai seleksi administrasi PPK dalam jabatan tahun 2022. Nah, ada pesan penting dan juga tanya jawab dari Dinas Pendidikan menjelang pendaftaran PPK dalam jabatan tahun 2022 yang mungkin nanti akan bisa membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar video saya sebelumnya ya. Nah, sobat-sobatnya, sebelum kita cek untuk kontennya, nah di sini teman-teman harus perhatikan dulu terkait tentang pendaftaran PPK dalam jabatan tahun 2022 ini. Nah, di sini coba teman-teman kita cermati bersama. Di sini ada 3 gambar seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ini adalah untuk surat edaran yang baru saja kita dapatkan dari Kemdikbudristek tertanggal 4 Februari 2022, yaitu perihal pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Nah, ini adalah surat edaran yang mana ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota seluruh Indonesia untuk memberitahukan bahwa akan diadakan yaitu seleksi administrasi atau pendaftaran PPK dalam jabatan tahun 2022. Nah, nanti teman-teman, sesuai dengan surat edaran ini, nanti mulai tanggal 10 itu akan dimulai untuk pendaftaran yaitu seleksi administrasi ya teman-teman. Nah, di sini terkait tentang seleksi administrasi, cara daftarnya bagaimana itu sudah saya sediakan video sebelumnya. Nah, nanti ketika kita masuk di tanggal 10 itu nanti waktunya kita untuk seleksi administrasi, maka teman-teman ini cukup memantau saja akun SIM PKB masing-masing. Pada tanggal itu nanti akan ada notifikasi kurang lebihnya adalah seperti ini teman-teman. Nah, inilah notifikasi di akun, SIM PKB kita masing-masing, yaitu pendidikan, program PPG dalam jabatan, pendaftaran calon peserta seleksi kemampuan akademik. Nah, ini, nanti akan dibuka ya. Maka di sini program tersebut nanti teman-teman bisa cek, kemudian nanti teman-teman akan diminta untuk melakukan pendaftaran. Nah, nanti pokoknya tampilan seperti apa untuk di tahun 2022, maka teman-teman nanti, bisa mengeceknya. Nah, selanjutnya setelah teman-teman melakukan pemberkasan yaitu seleksi administrasi atau pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022, berikutnya jika memang teman-teman berhak, maka nanti akan ada tampilan seperti ini. Yaitu teman-teman akan diundang, menjadi calon peserta ya, pendidikan profesi guru dalam jabatan. Ini adalah tampilan ketika nanti teman-teman, itu nanti melakukan pendaftaran untuk seleksi administrasi ini. Maka nanti tinggal kita klik saja pada bagian mendaftar ini, kita akan diarahkan untuk upload berkas dan juga melakukan pengisian data sesuai dengan data kita masing-masing. Jadi prosesnya ini adalah yang pertama, nanti pada tanggal 10 teman-teman pantau di akun SIM PKB, akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini Anda diundang jika memang kita sudah memenuhi syarat ya teman-teman. Kita mendaftar, kita upload berkas dan lain sebagainya. Selanjutnya jika kita lolos seleksi administrasi, maka kita akan diundang untuk pretest PPG dalam jabatan. Termasuk juga bagi teman-teman yang di tahun 2019 kemarin, ini belum lolos pretest. Mungkin tampilannya seperti ini, Anda dinyatakan tidak lulus tes akademik. Nah, ini adalah termasuk juga teman-teman yang harus melakukan, pendaftaran ya. Nah, seperti ini. Berikutnya, nah dalam pendaftaran seleksi administrasi PPG 2021, ini nanti kira-kira yang bisa mendaftar itu siapa saja dan juga TMT berapa. Yang tidak lulus pretest PPG 2019 ini haruskah, mendaftar, kemudian lulus pretest PPG, 2019 yang tidak lanjut proses selanjutnya, perlukah mendaftar? Karena mungkin kemarin setelah lulus pretest PPG 2019 kita jarang buka akun SIM PKB. Ternyata itu kita lupa bahwa ternyata kita lolos dan harus, ada langkah-langkah selanjutnya. Apakah ini nanti kita juga harus mendaftar? Kemudian, berikutnya jika kita sudah lulus pretest PPG 2019, belum konfirmasi kesediaan, perlukah kita nanti mendaftar?
Kita sudah lulus pretest PPG 2019, belum terpanggil LPTK, perlukah juga kita nanti harus mendaftar? Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022, ini adalah berdasarkan pada hasil pemutakhiran data pokok pendidikan ya, tertanggal 30 Januari kemarin. Pastikan teman-teman sudah mengupdate-nya. Nah, di sini nanti untuk calon pesertanya ini terdiri yang melakukan pendaftaran nanti mulai tanggal 10 inilah terdiri dari dua kategori ini, teman-teman. Yang pertama, guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Dan ini nanti ikutnya sesuai dengan skema sebelumnya. Ini adalah nanti PPG-nya selama 3 bulan ya. Kemudian yang berikutnya, guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Ini adalah teman-teman nanti ikutnya, ini adalah yang 6 bulan. Kemudian peserta program PLPG yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Dan kita lakukan di ppg.kemdikbud.go.id. Kalau misalkan kita klik, ini tampilannya adalah ke SIM PKB ya, SIM PKB, simpkb.ppg.id. Nah, ini kita menggunakan aplikasi SIM PKB. Jadi untuk melakukan pendaftaran, di sini kita melalui web ini. Kemudian verifikasi dan validasi, ini untuk melihat linearitasnya bidang studi, dipilih, ini teman-teman, bisa cek ya, sebagai syarat administrasinya. Selanjutnya, untuk berikutnya, jika hasil dalam verifikasi dan validasi dari LPMP nanti hasilnya disetujui, nah seperti ini, disetujui, jika berkas memenuhi syarat, dan bidang studi PPG yang dipilih linier dengan prodi ijazahnya, maka kita akan mendapatkan yaitu undangan untuk pretest PPG. Nah, ini adalah jawaban dari teman-teman yang bertanya terkait untuk pertanyaan ini. Yang pertama, untuk yang masuk cadangan tahun 2021 kemarin yang belum terpanggil, apakah ini nanti harus mendaftar seperti itu? Kemudian di sini disampaikan bahwa tidak perlu. Karena kalau misalkan di sini sudah masuk cadangan, maka kita itu, artinya sudah lolos pretest PPG ya. Cuman kita itu nanti menunggu panggilan saja ke LPTK. Pokoknya ini teman-teman selalu pantau akun SIM PKB setiap hari ya. Nanti ada progres apa, itu harus selalu diikuti dan ditindaklanjuti teman-teman. Berikutnya ini adalah, pesan dari Dinas Pendidikan yang mungkin nanti akan bermanfaat bagi teman-teman ya. Nah di sini, tolong diinfokan ke gurunya ya, sekarang pemberkasannya ini cuman sekali. Apabila sudah lulus pretest PPG, nanti tidak akan lagi ada pemberkasan. Jadi mohon berkasnya ini yang benar yang diupload. Ini adalah di-share dari LPMP ke Dinas Pendidikan, kemudian disebarkan ke teman-teman untuk disampaikan kepada teman-teman yang belum sertifikasi. Tolong diinfokan ke guru-gurunya sekarang pemberkasannya cuman sekali saja. Apabila sudah lulus pretest PPG sebelumnya, nanti nggak akan ada lagi pemberkasan ya. Jadi mohon diupload yang benar. Untuk guru yang tidak lulus PLPG atau UTN yang belum mengulang sampai 4 kali bisa mengikuti pemberkasan. Kemudian, berikutnya ini adalah, isinya sama halnya dengan yang di atas, yaitu yang pertama, ada info, sekarang pemberkasan dilakukan cuma sekali, jadi apabila guru, ada yang lolos pretest PPG, nanti tidak ada lagi pemberkasan ya, pada saat pemanggilan menjadi calon mahasiswa PPG. Jadi saya mohon diinfokan ke guru-guru di daerah teman-teman untuk melengkapi berkasnya yang benar, jangan asal-asalan. Untuk guru yang tidak lulus PLPG atau UTN yang belum sampai 4 kali ini mengikuti seleksi administrasi atau berkasan ini. Sekarang GTK tidak memfasilitasi guru yang akan melakukan linearitas karena GTK memberlakukan 1 kali pembiayaan. Mohon segera diinfokan ke guru-gurunya ya. Terima kasih. Selanjutnya yang tak kalah pentingnya lagi yaitu, oh ya, jangan lupa gurunya setelah upload berkas dan kirim berkas jangan lupa sering-sering ngecek di SIM PKB-nya ya, monggo di-share. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti telah melakukan, pendaftaran, mengupload berkas-berkas di SIM PKB masing-masing, setiap hari, setiap saat teman-teman harus ngeceknya.
apakah berkasnya ditolak, ataukah berkasnya itu ditolak permanen, apakah, berkasnya disetujui atau berkasnya itu ditolak dengan perbaikan. Kalau misalkan kita diminta untuk melakukan perbaikan, maka kita harus melakukan perbaikannya, itu pada deadline waktu yang telah ditetapkan. Jadi masa-masa ini, di bulan ini teman-teman harus pantau terus akun SIM PKB-nya ya, perkembangannya seperti apa. Kemudian bagi teman-teman yang belum lulus pretest, ini harus mendaftar ya, karena nggak lulus kemarin teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah lolos pretest PPG kemarin, belum terpanggil, entah itu lupa tidak konfirmasi kesediaan atau langkah selanjutnya itu nggak diikuti, maka teman-teman nanti tidak perlu melakukan, pendaftaran lagi ini. Nah, di sini kalau misalkan kalau yang sudah lulus pretest PPG tapi lupa melanjutkan tahap selanjutnya bagaimana, Pak? Nah, di sini nanti akan seperti ini, jawabannya akan terpanggil pemberkasan PPG, Pak. Jadi intinya, ini adalah selalu kita pantengin akun SIM PKB kita masing-masing. Demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.